Baik, pada sore hari ini saya akan berbicara tentang program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin yang menjadi salah satu misi dari calon presiden Ganjar Pranowo. Bagi saya, program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin ini merupakan program yang sangat efektif untuk menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus. Ya, tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia. Nah, manfaatnya yang pertama tentunya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Itu tentunya manfaat langsung yang dapat diperoleh dari program tersebut. Ya, kita mesti tahu bahwa negara kita itu sebenarnya masih sangat sedikit orang-orang yang bergelar sarjana, dan ya kita juga tahu bahwa seiring dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kualitas hidup seseorang, mindset dan sebagainya itu tentunya ikut berkembang dan tentunya akan berdampak pada perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi kalau kita mau menyambut Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya pendidikan menjadi faktor kunci bagi pencapaian cita-cita tersebut. Dan kita tahu bersama bahwa tidak semua masyarakat itu sanggup untuk sampai pada perguruan tinggi atau menjadi sarjana, karena masalah biaya saya kira itu adalah faktor paling penting, meskipun masih ada faktor yang lain. Nah, yang kedua, sebenarnya ini sangat penting, karena apabila seorang sarjana yang tadi dari keluarga miskin ini dibiayai oleh negara, memiliki pekerjaan yang layak, kemudian memiliki penghasilan yang baik, tentunya ia akan meningkatkan taraf hidupnya. Yang sebelumnya dari keluarga miskin tentunya akan meningkat menjadi keluarga yang mungkin berkecukupan. Yang ketiga, bahwa dia akan memiliki dampak pada keluarganya. Nah, biasanya dalam adat dan kebiasaan kita, budaya kita, bahwa apabila dalam keluarga seseorang sudah berhasil dan memiliki penghasilan yang lebih baik, tentunya dia akan memperhatikan keluarganya yang lain. Bisa saja dia akan menyekolahkan adik-adiknya atau kerabat terdekatnya untuk kemudian juga menjadi sarjana, bahkan lebih dari itu. Nah, dengan demikian maka program ini memiliki dampak yang sangat besar dan jangka panjang. Walaupun mungkin pembiayaannya itu hanya 4-5 tahun, tetapi dampaknya itu bisa dikatakan seumur hidup. Bahkan sistemnya itu sangat berpengaruh. Jadi si sarjana ini bisa memiliki dampak yang lebih luas, seperti itu. Lalu yang berikutnya, bahwa dengan demikian maka bangsa kita semakin cerdas, dan persoalan-persoalan lain, misalnya stunting dan sebagainya, dengan sendirinya itu akan teratasi. Jadi kita tahu bahwa stunting itu tidak hanya persoalan makanan. Sebenarnya akar persoalannya itu terkait dengan mindset. Karena di beberapa daerah kita melihat bahwa sebenarnya potensi pangan dan sebagainya itu bisa diupayakan atau bisa diadakan. Tetapi oleh karena mindsetnya atau pengetahuan terkait dengan kehidupan 1000 hari pertama itu tidak dipahami dengan baik, sehingga persoalan stunting masih tetap ada. Dan persoalan ini hanya bisa diselesaikan melalui pendidikan. Dan program Satu Sarjana Satu Keluarga ini bisa menyelesaikan persoalan stunting. Dan itu adalah beberapa. Dan saya kira bahwa tidak hanya persoalan stunting yang dapat diselesaikan melalui program Satu Sarjana Satu Keluarga, tetapi juga persoalan-persoalan lain. Jadi kita bisa melihat bahwa dampak dari program ini sebenarnya sangat besar bagi penyelesaian kasus-kasus atau persoalan-persoalan bangsa saat ini.
Nah, karena itu maka saya kira bahwa program ini sangat masuk akal. Dan karena itu maka baik kita yang ingin untuk bangsa ini terus melaju dan sampai pada tahap atau pencapaian Indonesia emas, ya, generasi emas di tahun 2045, maka harusnya kita memilih Pak Ganjar sebagai presiden di tahun 2024-2029. Nah, bagaimana dengan makan gratis? Makan gratis itu kan 1 kali sehari. Dan sebagaimana disampaikan oleh tim suksesnya Pak Prabowo, itu hanya 20% di tahun pertama dan akan selesai atau 100% di tahun kelima. Nah, bayangkan saja bahwa itu pun tidak serentak dilakukan. Nah, seperti itu. Sudah demikian, setelah 5 tahun, kalau misalnya Pak Prabowo yang nantinya jadi presidennya, kalau terpilih ya, dan belum tentu nanti akan dilanjutkan di tahun setelah 5 tahun itu. Nah, kalau satu sarjana, satu keluarga miskin, ini kan efektif nih. Selama kepemimpinan misalnya Pak Ganjar yang jadi presiden dilakukan mulai tahun 2024, maka setidaknya di tahun 2029 itu sudah selesai kuliah. Nah, seperti itu. Sudah ada yang menjadi sarjana, dan ini jangka panjang, ya, akan dibawa sampai mati, dan keuntungannya itu sangat besar bagi bangsa ini. Jadi ya, bagi saya program ini bukan hanya masalah masuk akal atau logis, tetapi juga dampaknya itu sangat besar. Dampaknya itu sangat besar bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.